Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, masih melanjutkan pembahasan kita tentang pengertian-pengertian mendasar, pengertian yang elementer, tetapi supaya kita ini bisa menjaga kesehatan kita ini secara lebih holistik, lebih luas tidak sekedar sehat fisik, mental, jiwa, sosial yang sudah kita sampaikan ya. Nah, kali ini kita mencoba untuk melihat dari sisi sehat secara spiritual. Tentu spiritual dalam konteks juga Al-Quran dan As-Sunnah, dalam konteks dalam perspektif Islam. Sehat spiritual menurut Al-Quran dan As-Sunnah adalah kondisi di mana hati dan jiwa manusia berada dalam keadaan tenang, dalam keadaan tumak ninah, bersih dari penyakit hati dan senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, kesehatan spiritual atau sering kita sebut sebagai tazkiyatun nafas, penyucian jiwa, merupakan fondasi penting karena sangat memengaruhi kesehatan mental dan fisik seseorang. Ada beberapa panduan bagaimana kita menjaga kesehatan spiritual kita berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama adalah penguatan iman dan tauhid. Fondasi utama tentu sehat spiritual adalah keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara bagaimana? Caranya adalah bagaimana kita mengenal Allah dan sifat-sifatnya, memahami Asmaul Husna dan senantiasa menghadirkan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi kita. Kemudian juga menjauhi syirik, membersihkan hati dari bergantung kepada selain Allah. Kelihatannya mudah tetapi untuk kita betul-betul yakin, betul-betul kita bergantung hanya kepada Allah ini tidak mudah Tapi harus terus kita upayakan supaya kesehatan spiritual kita ini menjadi lebih baik tentu saja. Kemudian bagaimana menjaga kesehatan di samping penguatan iman dan tauhid kita juga tentu saja dengan melaksanakan syariatnya. Salah satunya adalah rutin menjalankan ibadah. Ibadah sebagai sarana komunikasi dan bentuk syukur kita sebagai hamba kepada Sang Pencipta. Sholat tepat waktu, sering disebutkan bahwa sholat bisa menjadi obat penenang jiwa dan juga mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tentu saja sholat yang khusyuk, sholat yang betul Kemudian juga zikir dan doa mengingat Allah melalui zikir dapat memberikan ketenangan batin. Kalimat seperti inna lillahi wa inna ilaihi roji'un dan juga la haula wa la quwata illa billah sangat dianjurkan untuk menyadarkan diri kita bahwa segala daya upaya hanya milik Allah, bukan milik kita. Demikian juga dengan membaca dan memahami Al-Quran adalah menjadi syifa, menjadi penawar, menjadi obat bagi penyakit hati dan jiwa kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita menjaga kesehatan spiritual kita dengan mengembangkan akhlak mulia. Jiwa yang sehat tercermin dari perilaku dan respon kita terhadap kehidupan. Sabar dan ikhlas, meminta pertolongan Allah dengan kesabaran dan sholat. Bersyukur, senantiasa bersyukur atas nikmat Allah agar hati terhindar dari penyakit iri dan dengki. Demikian juga dengan sifat tawakal, menyerahkan hasil usaha semata-mata pada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah tentu saja berusaha secara maksimal. Kemudian yang keempat adalah muhasabah, introspeksi diri, evaluasi harian kita, merenungkan amalan dan perbuatan yang telah dilakukan setiap hari, serta segera bertaubat
segala istighfar atas kesalahan atau dosa yang kita perbuat. Dan yang terakhir, bagaimana menjaga kesehatan spiritual kita adalah menjaga makanan kita untuk selalu bisa makan yang halal thayyiban. Dalam Islam, apa yang masuk ke dalam tubuh sangat mempengaruhi spiritualitas dan hati kita. Mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib, yang baik, yang bergizi, yang sesuai dengan kondisi kita, karena makanan yang masuk akan menjadi darah dan daging kita yang sangat mempengaruhi kebersihan hati dan cara berpikir kita. Jadi itulah 5 ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan spiritual kita, ya. Yang pertama, penguatan iman dan tauhid, rutin menjalankan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kemudian mengembangkan akhlak mulia, ya, muhasabah, selalu introspeksi diri dan menjaga makanan yang halal dan thayyib, ya. Halal saja belum cukup, tapi harus thayyiban. Kalau kita sudah kelebihan gula, jangan banyak-banyak makan gula. Kalau kita sudah kelebihan lemak, jangan banyak-banyak makan lemak. Itu prinsip-prinsip sederhananya, ya. Itulah makanan yang thayyib, ya. Tidak hanya halal tapi harus thayyiban. Demikian yang bisa kita sampaikan tentang bagaimana kita menjaga kesehatan spiritual kita, ya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya untuk pembahasan-pembahasan yang lain, supaya kita bisa menjaga kesehatan kita, baik fisik, mental, jiwa, sosial, spiritual, dan yang terakhir kesehatan hati, ya. Dan kita ketemu lagi untuk pembahasan tentang kesehatan hati kita, qalbu salim, ya. Demikian hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.